Horas semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kami akan menampilkan IDE yang akan digunakan pada mata kuliah ini. Anda akan dipandu dalam proses instalasi serta pengenalan lingkungan kerjanya. Di akhir juga akan diberikan contoh pembuatan web sederhana yang bisa Anda gunakan untuk membiasakan diri dalam penggunaan IDE ini. Dengan demikian, objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu menginstalasi IDE dan melakukan pengenalan lingkungan kerja pengembangan situs web. Jika terdapat pertanyaan seputar materi ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PSW 1, yaitu Ibu Sarah Rosdiana Tambunan, Eskom. Halo adik-adik, dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara instalasi aplikasi Visual Studio Code, bagaimana menggunakan bagian-bagian di dalamnya, dan bagaimana membuat aplikasi HTML sederhana. Pertama sekali, kalian perlu mengunduh aplikasinya, yaitu aplikasi Visual Studio Code versi 1.48. Kemudian, setelah kalian selesai mengunduh, double klik pada file tersebut. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Cek di radio button I accept the agreement, lalu next. Kemudian pilih folder tempat Visual Studio Code akan diinstal, lalu pilih next. Tekan kembali tombol next pada jendela yang baru muncul, lalu cek pada checkbox add to path. Tekan next, lalu install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah prosesnya selesai, akan muncul tombol finish dan checkbox untuk menjalankan Visual Studio Code. Klik tombol finish, lalu tunggu sampai Visual Studio Code yang telah kalian install itu akan terbuka. Silakan buka folder yang akan menjadi tempat kalian bekerja dengan cara menekan tombol open folder pada sisi kiri aplikasi. Jika sudah, folder tersebut akan muncul pada bagian ini. Kita lanjutkan ke beberapa menu dasar yang perlu kalian ketahui pada Visual Studio Code. Mulai dari menu file pada menu bar. Jika menu file kalian pilih, akan muncul beberapa submenu. Saya akan menunjukkan menu new file yang digunakan untuk membuat file baru. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, tekan Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan. Ketik nama file yang diinginkan dan jangan lupa untuk mengubah tipe file yang sesuai. Pada kuliah ini, yang akan sering kita gunakan adalah tipe HTML. Untuk menambah file folder pada folder kerja yang sudah aktif, dapat dilakukan dengan menekan tombol New File atau New Folder pada bagian ini. Selanjutnya, tampilan pada Visual Studio Code juga dapat kalian ubah sesuai keinginan pada menu View. Misalnya, pada submenu Editor Layout. Tampilan editor kita dapat di-split menjadi seperti ini. Hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah cara untuk menjalankan file HTML yang sedang terbuka pada Visual Studio Code. Buka direktori tempat file HTML yang dijalankan berada, lalu double klik. Hasilnya akan ditampilkan pada browser seperti ini. Silakan lakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap penggunaan Visual Studio Code. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana membuat aplikasi HTML sederhana. Pertama sekali, buat file baru dari menu File dan New File, lalu simpan dengan tipe HTML. Silakan ketikkan kode yang ada di layar. Aplikasi HTML sederhana ini terdiri dari dua file, yaitu login.html dan index.html. Aplikasi ini memiliki teks, tabel, form, dan animasi sederhana. Setelah kalian selesai mengetikkan kode programnya, buka direktori tempat kalian menyimpan file tersebut. Lalu, double-klik pada file login.html. Maka aplikasi HTML tersebut akan muncul di browser seperti ini.
tekan tombol login yang ada pada layar. Maka akan dimunculkan tampilan baru yaitu index.html. Jika kita melakukan perubahan pada file HTML-nya, maka untuk menjalankannya kembali, kita harus melakukan refresh pada browser yang telah terbuka sebelumnya. Kalian boleh belajar lebih lanjut dengan mengubah isi kode yang telah kalian ketik. Bagian yang diubah adalah tulisan yang berwarna putih, seperti content tag title, content tag H1, isi tabel, ataupun judul. Kalian juga dapat mengubah atribut yang digunakan untuk mengetahui kegunaan dari atribut tersebut. Demikian video praktikum sesi ini. Selamat belajar! Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dalam menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.